Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir dari kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau disingkat PLP2 di SMP Negeri 17 Medan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nomi Purba dengan NIM 4183351026 dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan IPA. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan PLP2 di SMP Negeri 17 Medan. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada orang tua yang membantu dan memotivasi saya untuk melakukan PLP2 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Gultom, SKM, MKes, selaku Rektor dari Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Salwa Reski, SPD MPD, selaku dosen pembimbing lapangan saya. Bapak Samyun Alim, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Medan yang memberikan arahan dan telah menerima kami, mahasiswa Universitas Negeri Medan, untuk melaksanakan PLP2 di SMP Negeri 17 Medan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada guru pamong saya, yaitu Ibu Hasuti Panjaitan SPD, selaku guru pamong, yang memberi juga kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 17 Medan, dengan bimbingan dan juga pengajaran selama saya melaksanakan PLP2 di SMP Negeri 17 Medan. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya, di mana pada laporan akhir ini terdapat 5 bab, di mana bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua informasi umum sekolah mitra PLP2, bab yang ketiga hasil kegiatan PLP2, bab yang keempat yaitu penutup, dan bab yang kelima merupakan lampiran. Pada bab pertama, terdapat latar belakang, di mana di latar belakang saya mengangkat 3 poin utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang membahas mengenai guru dan dosen. Pada ayat 1 mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, meneliti, menilai, dan mengevaluasi siswa. Pada dikatakan di pasal 1 ayat 14 bahwa perguruan tinggi diberikan tugas untuk menyelenggarakan program pengandaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan. Semua hal tersebut diatur untuk membuat program sarjana pendidikan memiliki mutu yang baik untuk mengikuti program PPG dan nantinya menjadi guru yang profesional. Poin yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kebutuhan penguasaan kompetensi yang berkaitan dengan akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Seorang calon guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengenal bagaimana sifat dan karakter siswanya dan juga lingkungan di sekitarnya. Mengapa SMP Negeri 17 dipilih? Karena SMP Negeri 17 Medan sudah bekerja sama dengan Universitas Medan menjadi sekolah mitra untuk menerima mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Medan untuk melaksanakan PLP2 dan PLP pertama di sekolah tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tujuan. Pada laporan ini terdapat 8 tujuan utama dari PLP2 tersebut, di mana yang pertama yaitu menelaah kurikulum, yang kedua menelaah strategi pembelajaran, yang ketiga menelaah evaluasi, yang keempat membantu mengembangkan perangkat pembelajaran, yang kelima menelaah pemanfaatan TIK, yang keenam latihan mengajar terbimbing, yang ketujuh melaksanakan tugas pendampingan siswa dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir membantu guru untuk melaksanakan administrasi guru. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua yaitu informasi umum sekolah mitra PLP2. Yang pertama membahas mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dari SMP Negeri 17 yaitu unggul dalam prestasi, disiplin, budaya bersih, berbudi luhur, berkompetensi sesuai IPTEK untuk menghadapi era globalisasi yang dilandasi IMTAQ. Selain misi, SMP Negeri 17 juga memiliki visi, di mana ada 13 visi di SMP Negeri 17. Yang pertama, yaitu melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Yang kedua, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membudayakan peduli bersih dalam diri pribadi dan lingkungan. Yang keempat, memberdayakan peran BK atau bimbingan konseling. Yang kelima, meningkatkan pembinaan nilai-nilai budi pekerti. Yang keenam, merevitalisasi nilai-nilai pedagogik di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, mengaktifkan kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang relevan dengan kurikulum. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan minat baca dan tulis. 9. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut agar senantiasa arif dalam bertindak. Yang ke-10, menumbuh kembangkan kerjasama dan sama-sama bekerja secara aktif yang melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ke-11, menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Yang ke-12, mengembangkan kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan yang ke-13, atau yang terakhir, melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk bab kedua, bagian kedua, yaitu organisasi sekolah. Setiap sekolah tentunya memiliki organisasi yang bertujuan untuk membangun sekolah tersebut menjadi lebih baik lagi. Di SMP Negeri 17 Medan memiliki organisasi yang pertama yaitu OSIS. Tugas OSIS membantu bimbingan konseling untuk mengawasi setiap siswa atau warga sekolah agar mematuhi setiap peraturan yang terdapat di SMP Negeri 17 Medan. Selain OSIS, ada juga struktur organisasi SMP Negeri 17 Medan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk bagian ketiga yaitu sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia guru yang terdapat di SMP Negeri 17 Medan dapat dilihat sudah termasuk dalam kategori guru profesional, ditandai dengan adanya sertifikat pendidik dan
Sumber daya manusia siswa di SMP Negeri 17 Medan sudah dikatakan baik, memenangkan lomba, baik prestasi akademik maupun non-akademik yang dapat mengharumkan nama sekolah SMP Negeri 17 Medan. Selanjutnya, untuk sumber daya manusia tenaga pendidik dikatakan masih kurang karena kekurangan tenaga honorer di SMP Negeri 17 Medan. Bagian yang keempat pada bab 2 yaitu sarana dan prasarana. Di SMP Negeri 17 Medan terdapat banyak sekali sarana dan juga prasarana yang digunakan di sekolah tersebut. Di mana yang pertama itu ada laboratorium IPA, yang kedua ada perpustakaan, yang ketiga ada unit kesehatan siswa atau UKS, yang keempat ada toilet, yang kelima musola, yang keenam kantin sekolah, yang ketujuh ruang bimbingan konseling atau BK, yang kedelapan ruang ekstrakurikuler. Selanjutnya ada proyektor untuk membantu siswa dan juga guru melaksanakan proses pembelajaran agar materi pembelajaran dapat tersampaikan ke siswa. Selain itu, ada beberapa sarana-prasarana yang digunakan khususnya pada pembelajaran tatap muka terbatas ini demi menjaga protokol kesehatan, di mana yang pertama yaitu alat pengukur suhu, yang kedua ada tempat mencuci tangan, yang ketiga ada hand sanitizer, yang keempat ada masker, dan yang terakhir ada kuota internet bagi siswa yang belajar daring. Selanjutnya, untuk prestasi sekolah dan juga kegiatan pendukung, pada bulan Oktober lalu, SMP Negeri 17 Medan meraih prestasi dari ekstrakurikuler Paskibraka dan juga Pramuka yang memenangkan piala di... Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu hasil kegiatan dari PLP 2. Pada subbab pertama, yaitu analisis kurikulum, SMP Negeri 17 Medan sudah menggunakan kurikulum 2013, revisi 2007, yang sudah terlaksana dengan baik. Silabus yang digunakan di SMP Negeri 17 berasal dari pusat, sedangkan untuk program tahunan dan juga program semester mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang kemudian disesuaikan di sekolah masing-masing. Selanjutnya, untuk pembuatan RPP merupakan kolaborasi dari MGMP dari bidang studi mata pelajaran yang diampu. Model pembelajaran yang terdapat di SMP Negeri 17 sebelum masa pandemi menggunakan PBL dan juga kontekstual. Akan tetapi, pada masa pembelajaran tatap muka seperti saat ini, yang mengharuskan setiap mata pelajaran hanya memiliki 30 menit per jam pelajaran, maka SMP Negeri 17 Medan, khususnya pada mata pelajaran IPA, menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, untuk bagian kedua, yaitu mengajar terbimbing. Kegiatan mengajar terbimbing yang dilaksanakan di kelas 9, yaitu 96 hingga 99, yang dibantu oleh guru pamong saya, yaitu Ibu Hastuti Panjaitan. Pada saat proses pembelajaran mengajar terbimbing, saya membawakan dua materi, yaitu sistem reproduksi pada manusia dan juga sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jadwal mengajar terbimbing disesuaikan dengan jadwal, yaitu setiap hari Senin hingga hari Jumat di kelas tersebut. Bagian yang ketiga yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 17 Medan, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dihentikan sementara. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan. Untuk bagian D yaitu kegiatan administrasi guru. Guru-guru yang ada di SMP Negeri 17 Medan, terlebih mata pelajaran IPA, sudah memiliki kelengkapan dalam administrasi guru. Pembuatan RPP yang baik, silabus yang baik, prota, promes, dan juga buku presensi yang baik. Mahasiswa sebagai calon guru juga menyiapkan beberapa perlengkapan dalam pembelajaran, seperti RPP, silabus, bahan ajar, LKPD, dan juga perangkat penilaian. Selanjutnya, untuk bagian terakhir di bab 3, yaitu refleksi. Perlu menyiapkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga perangkat penilaian untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan standar kompetensi. Selanjutnya, yang kedua, mengenali karakteristik siswa yang berbeda-beda dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman sebagai calon guru agar dapat menjadi guru yang profesional dan nantinya dapat mengendalikan kelas yang diajarnya. Dan keempat, mahasiswa sebagai calon guru dapat belajar dalam menyusun RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat penilaian. Untuk bab yang keempat, yaitu penutup, yang pertama yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PLP 2 merupakan upaya pemerintah dan juga perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa selama perkuliahan untuk diterapkan di dalam kehidupan nyata, terkhususnya lembaga pendidikan formal. Sebagai calon guru untuk belajar bagaimana cara mengatur dan juga memecahkan masalah di dalam kelas agar nantinya guru tersebut menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, untuk saran, pihak sekolah dapat menambah lagi media pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran agar siswa dapat menangkap dan juga memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan soal berpikir tingkat tinggi di sekolah tersebut. Untuk mahasiswa PLP selanjutnya diharapkan menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya dapat menjaga komunikasi antara guru-guru yang ada di SMP Negeri 17 untuk menjaga nama baik Alma Mater Universitas Negeri Medan. Baiklah, sekian presentasi laporan akhir saya pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP 2 yang diadakan di SMP Negeri 17 Medan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.